Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita dari kelompok 6 yang terdiri dari Suci Fauzi Ramadhani, Siti Sofiful Jannah, Rizky Rahman, dan Nur Aini akan membahas pertanyaan-pertanyaan seputar perseroan terbatas atau PT. Video ini kami tujukan untuk memenuhi tugas aspek hukum dosen pengampu Pak Marifat. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau nggak kalian, siapa lagi? Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Kita masuk ke pertanyaan pertama. Jelaskan apa itu perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Pertanyaan nomor 2 yaitu tata cara pendirian PT. Yang pertama, pengajuan nama perseroan terbatas. Yang kedua, pembuatan akte pendirian PT. Yang ketiga, pembuatan SKDP. Yang keempat, pembuatan NPWP. Yang kelima, pembuatan anggaran dasar perseroan. Yang keenam, mengajukan SIUP. Dan yang ketujuh, mengajukan tanda daftar perusahaan atau TDP. Pertanyaan ketiga, anggaran dasar PT dan perubahannya. Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Perubahan anggaran dasar wajib mendapat persetujuan Menteri, yaitu meliputi perubahan. Yang pertama, nama perseroan dan atau tempat kedudukan perseroan. Yang kedua, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan. Yang ketiga, jangka waktu berdirinya perseroan. Yang keempat, besarnya modal dasar. Yang kelima, pengurangan modal. Yang keenam, ditempatkan dan di-store. Dan yang terakhir, status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Struktur permodalan PT. Yang pertama, modal dasar. Modal dasar merupakan nilai keseluruhan nilai perusahaan, yaitu seberapa besar perusahaan tersebut dapat dinilai berdasarkan permodalannya. Yang kedua, modal ditempatkan adalah kesanggupan para pemegang saham untuk menanamkan modalnya di perseroan. Dan yang terakhir, modal disetor adalah modal perseroan yang dianggap real karena telah benar-benar disetorkan ke dalam PT. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan nomor 5 yaitu tugas, wewenang, dan tanggung jawab organ-organ PT. Kewenangan PT sebagaimana disebutkan dalam pengertian direksi di atas, maka kewenangan PT adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, salah satu organ perseroan yang memiliki kewenangan penuh atas pengurusan dan hal-hal terkait kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Yang kedua, yaitu mewakili perseroan untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan UU PT dan anggaran dasar. Yaitu selanjutnya tentang tanggung jawab. Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU PT, pada perseroan digunakan sebab modalnya terdiri atas sekian sero atau saham dan terbatas tertuju pada keterbatasan dalam tanggung jawab pihak pemegang saham yang cakupannya terbatas pada nilai jumlah saham yang memiliki 5 tanggung jawab terbatas atau limited liability, mengikat pemegang saham, direksi maupun dewan komisaris sehingga dalam menjalankan tugasnya organ PT harus membedakan antara tindakan sebagai organ PT maupun tindakan sebagai orang pribadi. Yaitu yang pertama, menetapkan perubahan anggaran dasar PT. Yang kedua, menyetujui penambahan dan pengurangan modal PT. Yang ketiga, menyetujui laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan dewan komisaris. 6. Yaitu apa yang dinamakan peleburan atau penggabungan menurut UU PT. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum. Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Selanjutnya itu penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri
beralih karena hukum. Kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum, perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Pengertian tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas pada pasal 1 ayat 9. Baiklah, selanjutnya yaitu pasal 1 ayat 3 PP nomor 27 tahun 1998 menyebutkan bahwa pengambil alihan adalah pembuatan hukum yang dilakukan badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh atau sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Pemisahan pengusahaan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasifa perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih, di mana perusahaan yang mengalihkan bubar karena hukum. Pertanyaan ke-7, laporan tahunan dan penyelenggaraan dokumen PT. Yang pertama, laporan tahunan. Berdasarkan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang PT, laporan tahunan harus membuat laporan keuangan, laporan mengenai kegiatan perseroan, laporan laba rugi, dan laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial, serta laporan mengenai kawasan. Yang kedua, penyelenggaraan dokumen PT, yaitu terdiri dari dokumen catatan dan dokumen lainnya. Pertanyaan ke-8, tanggung jawab sosial atau CSR PT, yaitu tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility atau CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan, seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan, seperti polusi, limbah, keamanan produk, dan tenaga kerja. Pertanyaan ke-9, yaitu berakhirnya PT. Dalam hal pembubaran perseroan terjadi berdasarkan keputusan RUPS. Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepaiditan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, maka direksi bertindak selaku likuidator. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.